Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Bertemu dengan Rombongan Pendaki Tiang Alus Part 2. Kisah ini diambil dari Twitter, ditulis oleh Desi Prayoga 1. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Ardi sendiri saat kita konfirmasi juga tidak bisa memastikan apa sepatu itu masih di situ atau ada yang ngambil. Karena saat itu Ardi tidak membawanya dan hanya dibiarkan pada tempatnya setelah dia amati sejenak. Hendy yang perlahan-lahan mulai sadar tiba-tiba menjadi ketakutan dan bersikeras untuk minta turun. Ardi dan Tiar coba bertanya alasannya Hendy minta turun, itu kenapa? Tapi Hendy tidak menjawab sama sekali, dan hanya sibuk memaksa kedua temannya itu untuk turun saja. Dirasa Hendy mulai terlihat aneh, Tiar dan Ardi pun coba memaklumi hal tersebut. Kedua orang ini langsung mengajak Hendy untuk beristirahat kembali. Setidaknya menunggu sampai matahari terbit. Nanti keputusan kedua akan ditentukan kembali. Mau turun atau tetap melakukan pendakian sampai ke puncak. Ya udahlah, mereka pun akhirnya tidur kembali. Baru juga merem, tahu-tahu mereka mendengar gelak tawa dan suara orang mengobrol dari luar tenda. Harap-harap cemas sebentar mereka itu, tapi Tiar memberanikan diri keluar tenda untuk melihat. Ada apa itu di luar? Waktu Tiar keluar tenda, ternyata dia melihat ada beberapa pendaki yang seperti baru datang. Pendaki-pendaki ini terlihat ke arah Tiar dengan pandangan yang aneh. Soalnya Tiar tahu-tahu keluar tenda sambil ngos-ngosan di saat mereka semua sedang duduk beristirahat di sekitar tenda mereka. Ono apa cak? Ada apa mas? Tiar yang merasa kalau itu beneran manusia akhirnya bernafas dengan lega dan menangis. Dibarengi dengan keluarnya kedua teman Tiar dari dalam tenda. Makin heran pendaki-pendaki ini melihat mereka bertiga, dan sepertinya orang-orang ini paham dengan apa yang terjadi kepada mereka bertiga. Wes cak, rasah nangis. Nek dakimne ojo ganjil meneh yo. Wes, Reneo ngopi bareng. Ya sudah mas, jangan nangis. Besok-besok kalau mendaki jangan ganjil lagi ya. Sudah kesini, ayo kita ngopi bareng, ucap salah satu pendaki laki-laki lainnya. Akhirnya Ardi, Tiar dan Hendy join ngopi bareng empat pendaki ini. Hendy di situ melihat kok sepertinya gak asing sama wajah pendaki-pendaki ini. Terutama seorang laki-laki yang nawari mereka ngopi bareng. Jadi pendakinya itu dua cowok dan dua cewek. Mungkin sepintas Hendy pernah lihat di mana gitu saat mendaki ke gunung lain. Makanya wajah mereka kok familiar sekali. Ya udah, itu mereka ngopi-ngopi sambil ngobrol seru banget. Membuat tiga sekawan ini lupa sama ketakutan yang mereka alami. Saking asiknya mereka bertiga ini, gak fokus sama keanehan dari empat pendaki yang baru datang ini. Masalahnya, mereka tidak menggelar tenda satupun
untuk istirahat. Bahkan 4 pendaki ini hanya membawa tas kecil doang, seolah tidak ada persiapan untuk ngecamp. Cuma 3 sekawan ini awalnya belum sadar, karena saking asiknya obrolan mereka. Tak lama kemudian 3 sekawan ini mendadak jadi ngantuk banget. Padahal udah minum kopi segelas sampai habis, dan saat itu sudah hampir jam 4 subuh. Yang lebih aneh lagi, mereka itu langsung ketiduran di tempat. Semacam kayak kena obat bius. Langsung tidur dan tergeletak begitu saja. Bangun pun hari sudah siang, sekitar jam 3 sore. Ada 8 orang pendaki yang baru tiba di Lembah Kidang. Melihat mereka bertiga tidur tergeletak di tengah Lembah Kidang, malah sempat dikira mabuk, dan bahkan ada yang mengira mereka sudah meninggal dunia. Gak taunya cuma ketiduran biasa. Saat dibangunkan sama salah satu pendaki itu, 3 sekawan ini malah lebih bingung lagi. Seingat mereka, semalam sedang ngopi sama 4 pendaki itu di dekat tenda mereka. Tapi merasa ada yang aneh dengan 3 sekawan ini. Akhirnya, ke-8 pendaki yang baru sampai meminta mereka untuk bersih-bersih dan mengajak mereka untuk makan bersama. Soalnya, 8 pendaki ini sudah paham apa yang dialami sama 3 sekawan ini. Salah satu dari mereka yang bernama Mas Doni berpesan, "Besok-besok kalau naik gunung lagi dan ketemu sama pendaki lain, jangan lupa lihat bibirnya, ada lekukannya kayak kita apa tidak. Kalau tidak, berarti tandanya itu tiang alus," ucapnya sembari menggelar tenda di samping tenda mereka. Barulah di situ Hendy menyadari bahwa keanehan yang dia lihat semalam itu benar. Soalnya 4 pendaki semalam adalah pendaki-pendaki yang dia lihat saat perjalanan menuju ke pondokan, yang berdiri tepat di belakang tiar. Hanya saja dengan wujud yang berbeda. Kalau semalam wujudnya manusia, tapi yang pertama kali Hendy lihat itu wujudnya serem banget. Wajahnya pucat, matanya hitam, kulitnya putih keabu-abuan, mulutnya dan giginya hitam, serta banyak sekali urat-urat yang keluar dari wajah sosok mereka. Dan yang paling seram adalah ada semacam tulisan aksara Jawa yang entah bacaannya apa terlihat di jidat mereka. Hendy paling jelas melihat wujud itu, sosok laki-laki yang saat itu berdiri tepat di belakang tiar. Dari situlah mereka akhirnya menerima tawaran pendaki yang baru datang untuk join bareng. Tujuannya sih supaya ada yang melindungi dan menemani mereka andai sosok-sosok pendaki misterius itu datang kembali. Semenjak bertemu dengan 8 pendaki ini, mereka bertiga entah kenapa merasa safety dan tidak lagi mendapat gangguan yang aneh-aneh lagi. Bahkan keesokan paginya, mereka mendaki bersama sampai puncak dan sempat foto-foto bersama juga. Setelah puas foto-foto di puncak, mereka semua putuskan untuk turun dan beristirahat di tenda masing-masing. Hingga sekitar pukul 19.00, 3 sekawan ini bangun karena lapar dan berniat untuk bikin mie instan di luar tenda. Tapi 3 sekawan ini merasa aneh karena mereka tidak mendengar ada suara satupun di luar tenda mereka. Pikir mereka, apa para pendaki itu masih pada tidur ya? Ya udah deh, keluarlah mereka sambil membawa sejumlah peralatan
untuk membuat mie instan. Masalahnya, tenda-tenda milik 8 orang pendaki ini tidak berbekas sama sekali, hilang begitu saja tanpa jejak. Awalnya mereka berpikir, apa 8 pendaki ini turun duluan, tapi kok nggak barengin mereka, padahal sudah janjian sejak kemarin sore. Pikiran mereka sudah kemana-mana dan berasa ingin cepat-cepat pulang saja jadinya. Mereka coba tenang dan mulai membuat mie instan. Seketika Ardi teringat ucapan Mas Doni itu yang mengatakan kalau mereka disuruh melihat lekukan bibirnya. Kalau nggak ada lekukannya, itu tandanya tiang halus. Terus Tiar mengambil ponselnya dan melihat foto-foto yang mereka jepret saat berada di puncak tadi pagi. Lemes mereka saat melihat foto itu. Ternyata selama di puncak, mereka itu hanya bertiga. Foto yang harusnya ada pendaki-pendaki itu, tahu-tahu mereka sama sekali tidak tertangkap di gambar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebuah foto mereka bertiga saat di puncak dan difoto sama Mas Doni. Andai kalau itu Mas Doni dan teman-temannya adalah tiang halus, lalu yang jepret foto mereka itu siapa? Gara-gara memikirkan hal itu, 3 sekawan ini langsung masuk lagi ke dalam tenda. Saat mie mereka sudah siap dimakan, rasanya tangan mereka tremor sampai gak kuat mengangkat sendok yang mereka pegang karena saking takutnya. Hendy dan Ardi tiba-tiba meneteskan air mata. Tiar bingung dan mencoba menenangkan dengan cara mengajak 2 temannya ini untuk berdoa bersama supaya mereka selalu diberi keselamatan dan bisa segera turun. Soalnya konsumsi mereka juga sudah habis, karena sebenarnya hari itu adalah jadwal mereka untuk turun ke bawah. Tapi karena kejadian tidak terduga, mereka bertiga harus bermalam lagi di situ. Sampai keesokan paginya, mereka putuskan untuk turun. Waktu sedang makan sambil ditemani perasaan harap-harap cemas. Dari luar tenda ada suara bapak-bapak yang teriak memanggil nama mereka. Lalu ada seperti cahaya senter yang disorotkan ke arah tenda mereka. Salah satu bapak-bapak itu tanya, "Mas, kalian bertiga aman di dalam tenda? Ini kita mas, pihak keamanan." Mendengar itu, Tiar, Hendy, dan Ardi langsung keluar tenda, menghampiri bapak-bapak ini sambil menangis. Sebenarnya sih malu, udah tua kok nangis. Tapi apalah daya, kejadian-kejadian yang mereka alami selama ini terlalu takut untuk mereka hadapi bertiga. Akhirnya setelah selesai makan, mereka bertiga langsung dibantu berkemas dan diajak turun malam itu juga. Karena seharusnya malam itu mereka sudah dijadwalkan tiba di base camp, tapi kok nggak kunjung datang. Makanya bapak-bapak ini pergi naik ke atas untuk mencari 3 sekawan ini. Soalnya feeling bapak-bapak ini gak enak. Takutnya mereka dibuat nyaman stay di gunung dengan sosok-sosok misterius, sehingga terjadilah kejadian-kejadian orang hilang dan lain-lain. Karena biasanya kerap terjadi seperti itu. Bahkan 3 sekawan ini saat turun gunung aslinya juga masih parno sama bapak ini. Takutnya bapak-bapak ini sama seperti pendaki-pendaki yang selama ini mereka jumpai
selama di gunung. Terus salah seorang bapak-bapak ini ngomong ke 3 sekawan yang sedang khawatir, "Tenang mas, kita manusia kok, bukan tiang alus." Bah, di situ seketika sekujur tubuh 3 sekawan ini merinding sejadi-jadinya. Mereka tidak merespon apa-apa dan hanya berzikir dalam hati masing-masing. Sampai kurang lebih 7-8 jam perjalanan turun, tibalah mereka di base camp. Saat itu masih dini hari dan mereka diminta untuk istirahat saja dulu di base camp sambil disuguhi teh hangat. Barulah di situ 3 sekawan ini tanya soal pendaki-pendaki yang naik di tengah waktu mereka masih di atas gunung. Ternyata bapak ini bilang kalau tidak ada pendaki yang naik sampai ke Lembah Kidang. Rata-rata mereka dari pos 3 Kokopan langsung turun lantaran kabut tebal tiba-tiba datang. Akhirnya para pendaki lainnya memutuskan ngecamp sementara di Pet Bocor. Bahkan ada yang sudah balik dan ada yang masih bertahan sembari menunggu kabut hilang. Rencananya besok pagi mereka baru lanjut. Makanya kami sampai heran bagaimana kalian bisa lanjut sampai ke atas dengan situasi kabut setebal itu. Siapa yang nuntun kalian? 3 sekawan ini seketika shock dan tidak menjawab apa-apa pertanyaan dari bapak-bapak ini. Mereka pun lalu diajak ke rumah salah satu porter dan disuruh istirahat saja di sana. Setidaknya itu sedikit bisa menghibur hati mereka yang sedang menghadapi segala keanehan selama mendaki kemarin. Sebenarnya hal itu bukan kali pertama bagi Tiar. Soalnya, Tiar pernah solo hiking dan itu jauh lebih wow daripada waktu itu. Akan tetapi, pengalaman ini merupakan kali pertama kedua teman Tiar yang baru pertama mendaki Gunung Arjuno. Soalnya, Ardi dan Hendy sama sekali belum pernah mendaki di Arjuno. Sekali mendaki, justru langsung mendapat pengalaman tidak terlupakan seperti waktu itu. Keesokan paginya, setelah sarapan, 3 sekawan ini akhirnya pamit pulang ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillah selamat selama perjalanan pulang. Itulah pengalaman Tiar, Hendy, dan Ardi saat mendaki di Gunung Arjuno. Nantikan pengalaman-pengalaman horor lainnya seputar pendakian. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita-cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cerita cukup sampai di sini dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.